Kalau orang yang berpikir, dia akan memperjuangkan anggaran untuk memperluas pasar, bukan memarah-marahi pedagang UMKM seperti Deddy Mulyadi. Konyol itu mah. 40 miliar bukan uang kecil. Ini apa-apaan? Hah? Daripada menggusur milik sendiri dan mengganti rugi ke orang lain, itu kebodohan yang luar biasa. Itu yang dihujat mas seperti itu. Bapak Kadem itu lagi bekerja untuk mensejahterakan masyarakat, menata lingkungan yang udah amburadul, yang udah diobok-obok sama pengusaha, sama developer. Sudah menjadi hukum alam ya guys ya. Kalau misalnya di suatu tempat atau misalnya di suatu pemerintahan yang sedang berkuasa, ada orang yang mendukung, ada juga orang yang tidak mendukung, ada orang yang mengkritik, ada juga orang yang memuji. Untuk orang yang mendukung mah pastinya yang gak ada masalahnya, pasti mereka mah mendukung aja gitu apa yang dilakukan sama orang yang dia dukung gitu ya, sama junjunannya gitu ya. Misalnya dalam satu pemerintahan provinsi atau di negara gitu ya, pasti ada orang yang mendukung, ada orang yang memuji, ada juga orang yang mengkritik. Tapi jangan salah ya guys ya, orang yang mengkritik jangan disamaratakan dengan orang yang tidak mendukung. Itu salah besar ya guys ya. Karena menurut saya mah belum tentu orang yang mengkritik beliau tidak mendukung pimpinannya. Bisa jadi orang yang mengkritik ini karena mereka sayang dengan pemimpin mereka. Tapi dengan cara mereka mengingatkan kalau misalnya kebijakan ini kurang tepat, dengan cara mereka itu mengkritik. Dan itu tidak salah guys. Itu diperbolehkan oleh konstitusi. Kalau yang mendukung ya mungkin pain-pain aja ya guys ya. Bebas-bebas aja, dan mereka mah pasti selalu mendukung apa yang dilakukan oleh orang yang didukung mereka. Tapi kalau menurut saya pribadi, mengkritik adalah salah satu cara untuk menunjukkan kalau kita sayang sama pemimpin kita. Dan itu bagus. Tapi beda lagi dengan orang yang memang tidak suka dengan pemimpinnya dan mereka mencari celah untuk menjatuhkan pemimpin yang berkuasa saat ini. Contohnya seperti orang ini nih, orang yang ada di video ini. Kita lihat videonya seperti apa ya guys ya. Maka karena memang 10 tahun ke belakang ini dunia medsos ini liar ya. Dianggap kalau yang bikin video begitu itu paling hebat, dan yang nggak narsis itu dianggap biasa aja. Justru orang hebat itu nggak akan mau dia pencitraan lewat medsos begituan. Dia lebih berpikir, dia lebih melakukan pekerjaannya dan berpikir tentang bagaimana bekerja efektif untuk kemakmuran rakyat. Bukan pura-pura memakmurkan dengan 100-200 ribu di video lalu dianggap semua sudah dimakmurkan oleh pencitraan Deddy Mulyadi. Tidak. Bukan yang datang ke pasar marah-marahin pedagang kecil UMKM ya, hanya karena pasarnya sempit. Kalau orang yang berpikir, dia akan memperjuangkan anggaran untuk memperluas pasar, bukan memarah-marahi pedagang UMKM seperti Deddy Mulyadi. Konyol itu mah ya. Orang pintar nggak gitu. Orang pintar dia akan mencari anggaran dari negara untuk pasarnya diperbesar, untuk rakyatnya lebih makmur, lebih banyak orang berdagang di sana. Fasilitas juga untuk masyarakat, ada pasar yang murah. Itu orang pintar. Aduh, ya ini sepertinya kurang kurang infonya kayaknya. Ya benar lah kalau misalnya beliau pengen mengkritik gitu ya. Tapi kalau menurut saya mah, riset dulu atuh gitu ya, janganlah asal kritik aja gitu. Lihat dulu gitu permasalahannya di mana, permasalahannya seperti apa. Karena yang saya tahu, karena saya juga lihat videonya ya waktu Kang Deddy ke pasar itu. Masalahnya bukan karena pasarnya sempit, bukan itu Kang. Bukan itu, masalahnya karena pasarnya amburadul gitu, kotor, bau, terus yang dagangnya tidak tertib. Nah itu masalahnya, bukan karena pasarnya sempit gitu ya. Aduh, ini nih. Kita lanjut videonya guys. Terus kita harus bodoh seperti seorang gubernur yang ikut berenang dengan sampah di sungai agar terlihat hebat gitu. Seorang gubernur yang seakan-akan kalau masuk sungai itu dia tidak ada duanya yang paling hebat gitu. Seorang gubernur masuk sungai berenang dengan sampah, sebenarnya rakyat yang rugi. Karena jelas itu hanya mencari sensasi. Karena jelas gubernur itu harus dengan segala kebijakan, dengan kekuasaan yang dia pegang. Ternyata
KDM teh ya, Deddy Mulyadi teh ya, gubernur teh ya, yang kemarin dengan gagah menggusur bangunan milik Jaswita, milik Pemprov sendiri, sekarang harus mengganti rugi 40 miliar dan dia sudah sepakati. 40 miliar bukan uang kecil. Ini apa-apaan? Hah? Daripada menggusur milik sendiri dan mengganti rugi ke orang lain, itu kebodohan yang luar biasa. Lebih baik kamu berenang aja di mana-mana tuh, ya. Di Bale Endah banjir, ya. Itu di Dayakolot banjir, di Garut banjir, di Sukabumi banjir. Berenang itu di mana-mana, nggak ngabisin duit. Ini kaum tangkuraknya Pak Deddy Mulyadi ini marah-marah. Yang dia bilang Pak Deddy yang lebih tahu. Memangnya di Jawa Barat ini cuma Deddy Mulyadi yang baik? Wah, banyak orang Jawa Barat yang hebat-hebat, ya. Cuman yang narsis sedikit, ya. Nah, jadi gini, kalau mau memotivasi orang, jangan cuma pujian-pujian, ya. Coba motivasi dengan kritik. Saya memotivasinya dengan kritik. Saya juga tadi kan udah bilangnya, kita tuh bisa melihat kalau yang namanya kritikan seperti apa, kalau yang namanya olok-olokan seperti apa. Dan kita bukan orang bodoh gitu ya. Kita juga bisa menilai, bisa membedakan. Nah, kalau menurut saya mah orang ini teh emang dia mah mengolok-olok aja gitu. Emang pada dasarnya dia mah benci saja sama KDM, sama Kang Deddy. Soalnya kalau menurut saya, apapun yang dilakukan oleh Kang Deddy, program apapun yang dikeluarkan oleh Kang Deddy, pasti menurut dia mah salah. Pasti menurut dia mah nggak baik. Pasti menurut dia mah nggak bagus untuk warga. Padahal kan yang namanya kritikan bisa dilakukan dengan cara lain. Agar tidak menyakiti satu sama lain. Silahkan aja kalau mau mengkritik mah, tapi harus sesuai dengan faktanya kayak gimana, agar tidak menambah masalah lagi. Yang akhirnya kan tuh si Akang ini kan akhirnya dirujak. Dan itu tidak bagus gitu ya kalau menurut saya mah. Mendingan kita mengayu aja gitu. Mengkritik ayo mengkritik gitu ya. Pada saatnya ada program yang bagus, ayo kita dukung bareng-bareng. Ada saatnya programnya harus kritik, ayo kita kritik bareng-bareng. Tapi dengan cara yang baik. Agar tidak menambah masalah. Kita lihat video bantahan dari para pendukung Kang Deddy kayak gimana ya guys ya. Sim kuring selaku orang Jawa Barat merasa bangga sareng reus kana ucapan Kang Deddy. Ini luar biasa nyariosna siga nu teu nganggo tata krama. Nu luar biasa eta bobangus Kang Deddy nyebut tangkurak. Kita teh nyebut tangkurak ke saha? Ke orang Jawa Barat atau ke mana? Cing, dewek kayak nanya ke Anjen, Anjen dia orang mana? Namun ngerasa orang Jawa Barat, harus nama bangga reus. Terus juga Kang Deddy, mere contoh, mau positif ke rakyat. Silain boga masalah naon yang KDM. Izin setis videonya bang. Saya heran kepada ini orang ya. Sepertinya kok ada urusan apa gitu. Urusan pribadi apa dengan Bapak KDM, dengan Bapak Aing, Gubernur Aing. Tolong loh Pak, kita dukung programnya. Kalau mau nyolot mah, mau nyewot mah, kesono. Tuh, kasus minyak kita tuh yang masih basah nih. Yang manipulasi takaran. Itu yang dihujat mah seperti itu. Bapak KDM itu lagi bekerja untuk mensejahterakan masyarakat, menata lingkungan yang udah amburadul, yang udah diobok-obok sama pengusaha, sama developer. Di hulu menjadi dunia fantasi, hiburan, rekreasi. Yang harusnya menjadi hutan yang rindang, yang rimbun, malah menjadi hutan beton. Ya bagaimana dengan air, mau meresap kemana air? Tolonglah Pak. Kita dukung program-programnya Pak KDM ya. Tolonglah Pak, kita dukung. Kita berada di negara hukum, di alam demokrasi. Jangan hentikan suara rakyat dengan intimidasi, apalagi ancaman. Proses hukum itu pasti lebih baik. Kunaon ari emang? Keungnya.
Eta beli ketar-ketir tinggal rara yang liwatir Gusti Agung. Lumatak mang segala hal ge nanaon ge diemot heula gitu. Ari kamari tarik babarawatan, ari ayeuna masang muka melas, asli liwatir, kawas kerupuk, kabajur ku cai. Tah eta pentingna ulah lali kana perwadaksi, ulah mohokeun kana ajaran karuhun urang. Cek leluhur urang ge baheula pan kudu bisa nunda letah satukangan sirah. Hartina teh di mana urang rek ngucap rek nyarita teh pikeun heula. Nah ieu teh pimanfaateun atawa pimadarateun kitu mah. Ulah laju kena malah nyakal naon anu urang ucapkeun teh da sabab sagala rupa perkara ge termasuk ucapan urang baris diminta pertanggungjawabanana. Dan harus ukur di dunia nepi ka akhirat mah. Ayeuna Mamang ngarasikeun seolah-olah Mamang mendapatkan ancaman. Kalau memang Mamang mendapatkan ancaman, intimidasi, ya laporkan. Kan negara kita negara hukum, kata Mamang juga. Kenapa Anda seolah menarasikan Anda tertekan, mendapatkan tekanan, melarang Anda untuk berbicara? Kalau memang terjadi seperti itu, ya Anda tinggal lapor. Kan Anda seorang aktivis. Siapa yang mengancam, seperti apa bentuknya, tampilkan aja di sosial media biar semua orang pun tahu. Bukan hanya penggiringan opini semata. Narasi terus. Tuh kan, cek saya juga apa gitu ya. Kalau misalnya terus-terus aja silih serang itu nggak bakal beresnya, nggak bakal nangis. Jadi mendingan kalau si Akang ini punya masalah atau misalnya ingin mengkritik, ya sok silahkan. Tuh mau langsung ke Kang Dedinya boleh. Atau kalau misalnya mau lewat medsos, ya pergunakan medsosnya dengan cara yang baik gitu ya, dengan kritik yang baik. Sehingga tidak memancing orang untuk menyerang balik Anda. Kalau memang pada dasarnya Anda emang mengkritik. Kalau udah kayak gini kan jadi rame lagi gitu ya. Jadi gak bakalan ada ujungnya ya. Hayu aja terus saling serang gitu ya. Kasihan lah. Kasihan pemimpin kita yang sekarang lagi bekerja gitu ya. Lagi sibuk bekerja untuk memakmurkan rakyatnya, untuk memakmurkan kita sebagai warganya. Jadinya nanti keganggu gitu. Udah aja kita dukung selama kebijakan beliau emang bagus, emang benar, kita dukung aja lah. Silahkan kalau mau kritik boleh. Tapi ya jangan sampai mengganggu dan juga jangan sampai menimbulkan masalah yang baru. Itu poin pentingnya. Dan satu hal lagi ya, pesan dari saya mah gitu ya, buat siapa aja yang mau mengkritik. Kalau Anda atau kalian mau mengkritik, entah itu di medsos atau mau langsung ke orangnya, mendingan kita pikirin dulu cara penyampaian yang baik bagaimana. Terus jangan lupa, kita juga harus riset dulu. Permasalahan ini teh benar apa enggak sih? Wajib untuk dikritik apa enggak? Takut-takutnya nanti kalian teh cuman jadi korban hoax yang ujungnya kalian nantinya malah dibully. Kan kasihan gitu ya. Udah guys, mungkin itu aja video hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.